Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Claudia dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin melakukan artikel review. Anggota saya berkelompokkan dari saya sendiri, Lisa Claudia, Cosi Apriliko, Irsa Afriza, Nursuci Cahayani, dan Wahyu Rizky Riansyah. Di sini saya akan membahas tentang artikel yang berjudul Marketing Management Influences the Business Pattern in an Organization. Penulisnya adalah Afrin Mehek, 2020, University Science Malaysia, Penang, Malaysia. Yang pertama adalah metodologi penelitian. Data analysis in qualitative research is interpreted as an effort to systematically search and organize notes from observations, interviews, and others to increase the researcher's understandings of the case under study and present it as findings. Yang kedua adalah hasil penelitian dan pembahasan. There are 4 steps which are involved in the marketing process, which are: first, analyzing the situation, creating strategy for marketing, marketing decisions, and control and implementation. A market is a place where buying and selling of products takes place. The market is made up of all the potential buyers. There are some issues connected to the concept of the market, which are size, demand, amount or value, diversity of consumer, and value. Yang terakhir adalah kesimpulan. Marketing management is important as it is process by which a product or service is introduced and advertised or promoted to the customers. Consumers can be located at different places geographically, which in turn automatically creates differences in customers' needs. Selanjutnya saya akan membahas artikel yang berjudul The Community Brand Paradigm, a Response to Brand Management's Dilemma in the Digital Era. Penulisnya adalah Sarah Quinton dari Oxford Brookes University di UK tahun 2012. Metodologi penelitian. Grounded theory is a type of qualitative research in which researchers can draw generalizations of what is observed or analyzed inductively, abstract theories about process, actions, or interactions based on the views of the participants being studied. Hasil penelitian dan pembahasan. The prevailing of view brand of management as a linear relational exchange-based partnership is now no longer entirely valid. Merely using digital media as a conduit to build relationships with consumers is not sufficient. Yang terakhir adalah simpulan. The value of this conceptual offering is that the community of paradigm provides a way forward to brand management, as academics and practitioners now have a paradigm through which to view 21st century brand activity. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wahyu Rizky Riansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan review jurnal dari rekan saya sebelumnya. Review jurnal yang saya akan bacakan ialah pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian mobil Nissan X-Trail pada PT Wahana Wirana Manado. Metodologi penelitiannya ialah jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan analisis multi cross sensasional yang menurut Sugiono 2007 per 6, yaitu penelitian yang mencari pola hubungan atau pengaruh dua variabel atau lebih. Hasil penelitian dan pembahasan untuk memberikan layanan pasca penjualan yang baik. Pada era 2000-an, PT Indomobil mendirikan tradisional yang dikhususkan untuk penjualan mobil bekas maupun baru, aksesoris, serta tentunya bengkel resmi dari Nissan. Simpulannya adalah: 1. Kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mobil Nissan X-Trail pada Wahana Wirana Manado. 2. Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mobil Nissan X-Trail pada PT Wahana Manado. Berikutnya adalah strategic marketing and marketing strategy, domain definition, fundamental issue, and fundamental premise. Metodologi penelitiannya ialah: in this journal, using qualitative method, search that is descriptive and tend to use analysis, process, and meaning are healing in qualitative research. Penelitian dan pembahasan. It conceivable at least some of the risks from the emerged in the field of strategic marketing. During the past 3 decades, are consequence of such call for broader control of the domain of the field
and examination of action. Marketing literature in the fact of number of board search stream with a strategic focus. Simpulannya ialah the advance of marketing strategy as a field of study. He is benefited from a number of seminal, conceptual, and empirical kontribusi during in the past 4 decades. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Privasi, Keamanan, dan Kepercayaan Terhadap Niat untuk Bertransaksi Secara Online di olx.co.id. Metode yang diambil adalah dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sampel non-probabilitas karena populasi yang diteliti infinite. Hasil penelitian pembahasan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan privasi, keamanan, dan kepercayaan harus diperhatikan dengan baik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini dapat terbukti sehingga dapat diketahui hubungan antara privasi, keamanan, dan kepercayaan terhadap niat bertransaksi secara online di olx.co.id. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul tentang The Relationship of Destination Image, Quality of Tourism, Product Attribute, Word of Mouth, Electronic Word of Mouth on Visiting Destination. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan penelitian deskriptif dan explanatory. Dengan sumber data adalah data primer melalui kuesioner dalam bentuk item. Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan penulis, hasil yang diperoleh yaitu turis perempuan lebih dominan mengunjungi wisata Bukit Cinangklak yaitu sebesar 70,8% dibandingkan dengan turis laki-laki yang hanya sebesar 29,2%. Pengunjung yang dominan berada di rentang usia 20-25 tahun yang sama dengan 80,8% yang berada dalam usia produktivitas. Kesimpulan dari review jurnal ini adalah dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa satu variabel destination image tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan untuk mengunjungi wisata Bukit Cinangklak. Dua variabel quality of tourism product attributes tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan untuk mengunjungi wisata Bukit Cinangklak. Variabel word of mouth memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan untuk mengunjungi wisata bukit. Judul selanjutnya adalah fakta manajemen biaya dan manajemen pemasaran terhadap pendapatan melalui intensitas produksi pada UMKM industri rumahan di Kota Binjai. Metode penelitian, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal. Menurut Umar 2003, penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Hasil penelitian dan pembahasan, manajemen biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas. Hal ini berarti bahwa apabila para pelaku UMKM meningkatkan manajemen biaya, maka intensitas produksi para pelaku UKM juga akan mengalami peningkatan. Kesimpulannya adalah pelaku usaha hendaknya senantiasa memperhatikan manajemen biaya dan manajemen pemasaran guna meningkatkan intensitas produksinya yang berdampak pada peningkatan pendapatannya. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji permasalahan yang lebih luas agar memilih hasil penelitian yang lebih general. Selanjutnya adalah judul pengaruh strategi pemasaran terhadap keputusan pembeli asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Sinarmas Cabang Garut. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode dengan pendekatan kuantitatif. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, untuk uji validitas dan
reliabilitas hasil menunjukkan alat ukur valid dan reliable. Sedangkan pada uji regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 29,25 ditambah 0,27X. Atas dapat dijelaskan bahwa variabel strategi pemasaran pada PT Asuransi Sinarmas Cabang Garut secara keseluruhan dinilai sudah baik dengan rata-rata skor kumulatif sebesar 121. Nilai tersebut berada pada interval 103 sampai 126 dengan kategori penilaian terbaik. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengelolaan regresi linier sederhana diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian pada PT Asuransi Sinarmas Cabang Garut, maka bahwa akan semakin banyak pengguna maupun calon jika pengguna asuransi kendaraan yang memutuskan menggunakan asuransi dari PT Asuransi Sinarmas Cabang Garut jika perusahaan meningkatkan strategi pemasarannya. Berikut artikel yang ke-9 yang berjudul Pemasaran Pariwisata Digital oleh Pemerintah Kota Sabang. Metodologi penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian dan pembahasan, Disparda telah menyalurkan informasi mengenai keberadaan objek-objek wisata di Kota Sabang termasuk event-event yang berlangsung. Hanya saja pengelolaan swadaya dihentikan mengingat ketatnya penggunaan anggaran dan adanya beberapa program prioritas. Kesimpulan, pemasaran pariwisata digital di Kota Sabang oleh pemerintah perlu ada sinergitas, penguatan satu sama lain sehingga promosi yang dilakukan lebih berimbang dan dapat mencapai sasaran yang diperlukan. Pariwisata Sabang hanya dijumpai pada website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Aceh. Selain itu, perlu pertimbangkan upaya promosi destinasi wisata Kota Sabang secara masif dan struktur. Yang ke-10, artikel yang berjudul Pendampingan dan Pengembangan Manajemen Pemasaran Produk UMKM melalui Teknologi Digital di Masa Pandemi COVID-19. Metodologi penelitian. Tahap ini data disajikan dalam bentuk deskriptif, dilakukan dengan cara melakukan dialog serta terbuka melalui observasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan awal dalam kegiatan pendampingan dilakukan dengan cara pendahuluan, yaitu melakukan proses partisipatif yang dimulai dengan metode pendekatan untuk membangun keterbukaan, dukungan, dan keterlibatan masyarakat. Simpulan, para pengrajin UMKM limbah dan bekas semangat untuk menjalankan usulan strategi yang kami ajukan dan bantu merealisasikan. Beberapa strategi tersebut diantaranya membuat label produk sebagai identitas dan ciri khas produk demi meningkatkan nilai jual produk. Demikian presentasi yang kelompok 2 bacakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.